Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Misbahul Kholisin. Kami akan memaparkan salah satu tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu Khalifah Abu Bakar bin Siddiq As-Siddiq. Untuk mengetahui, mendalami tentang sosok beliau, kita harus tahu latar belakang beliau. Bahwa nama asli beliau dan domisilinya adalah namanya Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Beliau mendapatkan gelar As-Siddiq yang berarti selalu berkata benar. Ini dianugerahkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas kejujurannya. Terus apa hubungannya dengan Nabi? Bahwa sahabat Abu Bakar ini adalah seorang sahabat yang terdekat Nabi dan seorang mertua karena putrinya sahabat Abu Bakar, yaitu Sayyidah Aisyah, yang dipinang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang setia dan termasuk kategori tokoh pendukung awal di era Islam. Sahabat Abu Bakar adalah salah satu yang pertama memeluk agama Islam dan punya peran penting mengajak tokoh Quraisy lainnya untuk masuk Islam, termasuk dari sahabat yang pembesar, yaitu Utsman ibni Affan. Dan Abu Bakar orang yang selalu menjadi pelindung Nabi saat hijrah, mendampingi Nabi saat hijrah ke Madinah dan melindunginya di Gua Sur dari kejaran musuh. Dan sahabat Abu Bakar turut serta dalam perang Badar, perang Uhud, menunjukkan keberanian dan kesetiaan yang luar biasa kepada Rasulullah SAW dan Islam. Di Gua Sur ini adalah simbol dari kesetiaan dan keberanian, yaitu tempat Abu Bakar melindungi Nabi Muhammad saat hijrah, menjadi saksi bisu pengorbanan dan persahabatan yang tak tergoyahkan. Kemudian kapan proses pengangkatan Abu Bakar menjadi seorang khalifah? Yaitu prosesnya mengangkat Abu Bakar menjadi seorang khalifah pertama, yaitu lewat musyawarah di daerah Saqifah. Beliau terpilih melalui musyawarah di Saqifah, yaitu Bani Sa'adah, dalam suasana yang krisis setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 632 Hijriah. Dalam penetapan beliau menjadi seorang pemimpin didukung oleh Umar ibni Khattab dan para tokoh Ansor, berkat kedekatan dan kepercayaan mereka terhadap sosok Abu Bakar. Kemudian sahabat Abu Bakar menyandang gelar Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang yang beriman, mengukuhkan kepemimpinannya menjadi seorang khalifah. Dalam perjalanan menjadi seorang pemimpin khalifah, beliau mempunyai banyak tantangan-tantangan yang besar. Yang pertama adalah pemberontakan orang murtad. Orang yang dulunya Islam, tiba-tiba setelah ditinggal Nabi, mereka banyak yang keluar karena hanya sosok Nabi saja.
Sehingga ini menjadi tantangan besar bagi Abu Bakar. Kemudian menumpas dan persatuan. Mengirim di bawah sahabat Khalid bin Walid untuk menumpas pemberontakan dan menjaga kesatuan Islam yang baru terbentuk. Kemudian di era beliau tantangannya adalah membukukan Al-Quran. Karena para hufadzul Quran yang ikut berperang sudah mulai berkurang. Sehingga ini bisa mengancam dari adanya Al-Quran itu sendiri. Kemudian dalam kepemimpinannya ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Yang pertama adalah mempertahankan Khalid bin Walid, menolak tekanan untuk mencopot Khalid bin Walid. Demi apa? Demi stabilitas dan keberhasilan militer. Kemudian memperkuat posisi Islam, mengonsolidasikan kekuasaan Islam di Jazirah Arab dan membuka jalan ekspansi ke Syam dan ke Irak. Dalam kebijakan berikutnya adalah beliau memegang teguh prinsip keadilan dan kasih sayang dalam perang, larangan membunuh warga sipil dan merusak lingkungan. Dalam kepemimpinannya, Sayyidina Abu Bakar meninggalkan warisan-warisan untuk Islam dan umat Islam. Yang pertama adalah fondasi kekhalifahan. Memperkokoh fondasi kekhalifahan sebagai Khulafaur Rasyidin, sebagai sistem pemerintahan Islam yang pertama, menerapkan arah bagi generasi berikutnya. Kemudian yang kedua, yaitu teladan dalam kepemimpinan, menjadi contoh pemimpin yang jujur, tegas, dan penuh pengabdian kepada Allah dan umatnya. Kemudian warisan berikutnya adalah transisi kekuasaan. Beliau wafat tahun 634 Masehi, mewasiatkan Umar bin Khattab sebagai gantinya, memastikan kelangsungan kepemimpinan yang stabil. Dan Masjid Nabawi adalah tempat peristirahatan terakhir dari khalifah pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Masjid Nabawi adalah tempat Abu Bakar dimakamkan, menjadi simbol penghormatan abadi untuk Islam terhadap pemimpin pertama mereka. Maka dalam cerita yang singkat ini, bahwa bisa disimpulkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang pilar awal kejayaan Islam. Beliau adalah penyatu umat. Beliau adalah teladan sejati. Dan beliau adalah inspirasi berkelanjutan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan tentang kilas singkat seorang tokoh dalam sejarah kebudayaan Islam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cukup itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.